Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesa Andoli, NIM 19331023. Saya berasal dari Prodi Teknologi Penginderaan Jauh Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Informasi mengenai geoteknologi pada GPS terkait jurnal UAV ringan dengan fotogrametri onboard dan pemosisian GPS frekuensi tunggal untuk aplikasi meteorologi. UAV atau pesawat tanpa awak atau pesawat tirawak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot ataupun mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bidang fotografi udara adalah salah satu bidang di mana aktivitas UAV sipil paling penting. Fotogrametri jarak dekat diposisikan sebagai aplikasi terdepan untuk penggunaan foto udara dengan tujuan pemetaan, inspeksi, meteorologi, dan lain-lain. Tujuan utama fotogrametri ini untuk mendeskripsikan pemandangan geometri dengan kejelasan yang tinggi. GPS adalah sebuah alat navigasi yang digunakan untuk mengetahui suatu sistem atau informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Saat ini banyak aplikasi yang menggunakan UAV. UAV ini digunakan untuk fotogrametri atau pengambilan foto udara yang dibantu dengan perangkat keras di mana nantinya akan menghasilkan data berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam aplikasi meteorologi. Fotogrametri UAV ini memanfaatkan untuk memantapkan dirinya sebagai aplikasi penting dari foto udara saat ini. Metode konvensional yang digunakan dalam fotogrametri udara ini memiliki target pada pemandangan yang koordinatnya diukur dengan survei yang kemudian digunakan untuk mengubah pose kamera dari relatif menjadi sistem absolut. Perangkat keras yang digunakan untuk survei lapangan pada fotogrametri UAV ini, yang pertama ada kamera onboard, kedua chip GPS, dan ketiga UAV F550. Kamera onboard adalah kamera yang dirancang khusus untuk akuisisi UAV fotogrametri jarak dekat. Kamera ini memiliki kelebihan massa rendah 300 gram termasuk lensa. Sensor gambar yang dipilih adalah full frame CMOS dari 20 megapiksel, dan keuntungan lainnya pada aspek modular dari kamera ini memungkinkan, misalnya untuk mengintegrasikan chip GPS dalam lingkup yang sama. Selanjutnya ada chip GPS. Modul GPS yang dipilih adalah yang digunakan oleh GeoCap, sistem pemantauan geografis multisensor yang dikembangkan di IGN Leumi Laboratorium. GeoCap ini pada awalnya dikembangkan untuk aplikasi pemantauan deformasi selama sesi observasi statis yang lama. GeoCap digunakan dalam konfigurasi kinematik. Chip GPS yang terintegrasi adalah U-Block. Perangkat keras yang ketiga yaitu UAV yang digunakan dalam percobaan survei ini adalah F550. UAV ini adalah tipe helikopter yang memungkinkan penerbangannya lebih stabil, menjadikan pilihan yang baik untuk fotografi udara. Ini merupakan contoh dari kamera onboard, chip GPS, dan UAV F550. Prosedur yang dilakukan dalam pengolahan data, yang pertama ada penyesuaian blok bundle, yang kedua ada pemrosesan GPS, di mana untuk semua pemrosesan data GNSS, bagian terpenting adalah memperbaiki parameter ambiguitas fase nilai integer. Chip GPS ini merekam pengukuran fase pembawa mentah hanya pada frekuensi pita GPS pertama. Akibatnya, dasar antara stasiun referensi dan antena bergerak menjadi terbatas.
Prosedur yang ketiga yaitu pencocokan posisi GPS dan pusat kamera. Teknik pencocokan pusat ini mungkin berguna bagi pengguna kamera komersial yang tidak dapat melakukan sinkronisasi waktu dan sinkronisasi kamera dengan mudah. Untuk semua kemungkinan offset waktu antara posisi GPS dan pusat kamera, kombinasi offset waktu memberikan nilai maksimum yang kemudian untuk koefisien korelasi antara kurva rasio jarak. Semakin besar waktu offset antara kedua sensor, maka semakin rendah jumlah kombinasi yang akan diuji. Prosedur yang keempat yaitu ada kalibrasi dengan tuas. Ada beberapa teknik dalam vektor ini. Yang pertama ada UAV atau drone diposisikan di atas pemandangan yang berisi target georeferensi. Teknik ini memungkinkan pemrosesan GPS statis. Yang kedua, ada metode kedua dari pemodelan 3D UAV sebelum lepas landas dengan sensor yang dipasang dengan pusatnya, fase optik dan antena yang sebelumnya dikalibrasi sesuai dengan target terwujud pada sensor. Dan teknik yang ketiga pada kalibrasi dengan tuas ini yaitu paling konvensional dan umum digunakan. Pengolahan data dilakukan dalam mode kinematik. Selanjutnya ada prosedur yang kelima yaitu sinkronisasi waktu. Pengukuran dan gambar yang diambil oleh kamera dapat diabaikan jika misalnya pengambilan sampel data GPS yang tinggi yang memungkinkan penggunaan teknik interpolasi. Pada sinkronisasi waktu ini, kamera yang digunakan selain kamera utama tadi yaitu ada Sony RX1 yang dibantu oleh GPSS U-Block. Percobaan survei fotogrametri UAV. Yang pertama ada penerbangan kalibrasi. Penerbangan pertama digunakan untuk mengkalibrasi semua parameter yang diasumsikan. Standarisasi akuisisi ke akuisisi lainnya yaitu parameter internal kamera serta vektor dengan lengan tuas. Survei yang kedua yaitu melakukan penerbangan yang kedua yang digunakan berdasarkan kalibrasi sebelumnya. Parameter untuk mengevaluasi keakuratan kemampuan prediksi sistem. Parameter internal dan estimasi vektor lever arm dikawinkan selama penerbangan sebelumnya akan dipaksa selama pengolahan data. Dan yang ketiga ada GCP versus GPS. Pengendalian kualitas produk akhir sangat penting. Faktanya, hasil yang disampaikan adalah orthomate dan DSM-13 yang dihitung diekspresikan sebagai awan titik 3D. Baiklah, sekian presentasi mengenai geoteknologi pada GPS terkait jurnal tersebut. Salah dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.